Istriku ternyata orang kaya. Bab 007. Yasmin. Sofia, Madeline serta Yoshi tidak percaya kalau wanita yang keluar dari mobil itu sungguh Yasmin. 12. Yasmin membalik badan hingga wajahnya terlihat oleh keluarga mantan suaminya. Yasmin, Sofia, Madeline serta Yoshi tidak percaya kalau wanita yang keluar dari mobil itu sungguh Yasmin. Yasmin dikelilingi barang-barang yang serba mewah dan mahal. Boarini Milanesi. Bagaimana bisa seorang Yasmin memiliki barang-barang branded itu? Yoshi terbelalak melihatnya, begitu juga Madeline yang shock. Tidak mungkin itu, Yasmin yang sama. Madeline sungguh tidak bisa percaya dengan yang dilihat. Evan, sekarang kamu lihat kan? Yasmin ternyata memang simpanan Alexander Kyler. Dia memakai barang-barang mewah dan mahal, mana mungkin Yasmin bisa membeli semua itu kalau bukan dari hasil menjadi sugar baby. Evan sama sekali tidak menjawab, ia fokus pada kecantikan Yasmin dan penampilannya yang berbeda jauh dari sebelumnya. Yasmin sudah melihat ada Evan dan keluarganya berdiri menatapnya. Seperti orang asing, Yasmin membalik badan setelah iringan mobilnya pergi, meninggalkan dirinya dan beberapa pengawal keluarga Kyler. Begitu Yasmin hendak melangkah, suara Sofia menghentikannya. Yasmin. Sofia berjalan cepat menyusul Yasmin, Madeline dan Yoshi juga mengikuti. Yasmin menghela nafasnya, ia jadi harus meladeni Sofia dan Yasmin malas melihat wajah Madeline dan Yoshi. Yasmin, kau sungguh tidak tahu malu. Kau hadir di acara pacar gelapmu. Kau tidak takut kalau Nyonya Kyler melabrakmu? Dengan penampilanmu yang seperti ini, kau mau menyaingi seorang nyonya besar. Maki Sofia tanpa tahu kebenarannya. Yasmin justru tersenyum dan menjawab pertanyaan Sofia. Kenapa, kau iri padaku, Nona Sofia? Meskipun menjadi simpanan, tapi Alexander Kyler sangat memanjakanku. Semua barang-barang branded yang aku miliki, aku bahkan tidak membelinya, tetapi aku difasilitasi. Madeline dan Yoshi shock mendengarnya. Yasmin sungguh mengakui kalau dirinya adalah simpanan pria kaya. Yasmin, beruntungnya putraku menceraikanmu. Ternyata kau sangat murahan dan tidak punya harga diri. Maki Madeline menatap Yasmin dengan sinis. Yasmin sama sekali tidak marah dengan hinaan Madeline. Mantan mertuaku, justru aku yang beruntung karena bercerai dari putramu. Aku mendapatkan semua yang tidak bisa kalian berikan. Aku sangat berterima kasih padamu, karena menyadarkanku, mana yang terbaik untukku dan tidak. Yasmin tersenyum. Setelah mengatakan itu, Yasmin membalik badan dan melangkah pergi dengan anggun. Tanpa undangan, tentu saja Yasmin bisa masuk, bahkan disambut dengan penuh hormat oleh para penjaga. 13. Sepertinya Yasmin tamu spesial. Dia bisa masuk tanpa undangan, bahkan disambut dengan hormat, kata Yoshi. Madeline dan Sofia juga bingung. Mereka akhirnya menyusul masuk dengan menunjukkan kartu undangannya masing-masing. Yasmin, akhirnya kita bertemu lagi. Terima kasih sudah mengundangku di acara keluargamu. Sapa Angelin Miller. Angelin Miller seorang aktris internasional di negeri sebelah. Yasmin berteman baik dengannya, karena sebelum menjadi aktris, Angelin adalah teman masa kecil Yasmin di panti asuhan. Angelin, terima kasih sudah datang. Mereka saling berpelukan hangat. Mereka saling mengobrol sebentar setelah cukup lama tidak bertemu. Meskipun seorang aktris juga, tapi Sofia sangat mengagumi sosok Angelin Miller yang merupakan aktris internasional. Kalian tunggu di sini sebentar, ucap Sofia.
Wanita itu berjalan cepat menghampiri Anyelin Miller, tanpa melihat di depannya ada Yasmin. "Hai Kak Anyelin. Aku ingin berkenalan denganmu," sapa Sofia sok kenal. Anyelin membalik badan, begitu juga Yasmin. Anyelin mengerutkan keningnya, ia sama sekali tidak tahu siapa wanita asing yang menyapanya. Sofia menatap Yasmin dengan tidak suka. "Yasmin, apa yang kau lakukan di sini? Aku ingin mengobrol dengan Anyelin Miller." "Cepat menyingkirlah," usir Sofia. Yasmin menaikkan alisnya. Sedangkan Anyelin sungguh bingung, bagaimana ada tamu yang berani berbicara kasar dan mengusir Yasmin. Anyelin ingin menegur Sofia karena berbicara tidak sopan pada Yasmin. Namun saat menatap Yasmin, wanita itu justru menggelengkan kepalanya pelan seolah melarangnya untuk bicara. "Anyelin, kau nikmatilah pesta dari pacar gelapku. Aku juga mau bersenang-senang," ucap Yasmin sembari mengedipkan sebelah matanya lalu berlalu pergi. Setelah Yasmin pergi, Anyelin justru malas menanggapi Sofia. Bersamaan dengan ponselnya yang berdering, Anyelin memiliki alasan untuk menghindari. Bukan ia bermaksud sombong. "Nona cantik, aku ada telepon. Aku permisi," ucap Anyelin lalu pergi. Sofia mengeram dengan kesal. Bisa-bisanya ia ditinggal begitu saja oleh aktris internasional seperti Anyelin Miller. Sofia menoleh, ia mengerutkan kening ketika tidak menemukan sosok Yasmin lagi. 14. Kemana wanita itu? Kenapa tiba-tiba dia menghilang? Gerutu Sofia. Wanita itu akhirnya memutuskan untuk bergabung bersama Madeline dan Yoshi yang bertemu teman arisan Madeline. Yasmin menghempaskan tangan seseorang yang tiba-tiba menariknya menjauh dari keramaian pesta. "Kau itu tidak ada henti-hentinya menggangguku, Evan. Sebenarnya apa maumu?" Bentak Yasmin menahan suaranya untuk tidak berbicara keras yang bisa terdengar ke beberapa orang tidak jauh dari mereka. Meskipun Evan membawanya menjauh. "Yasmin, kau lebih suka dengan gaya hidupmu seperti ini. Aku bisa memberikanmu apapun, aku tidak berbohong. Tinggalkan semua ini, aku terima kamu apa adanya, kita bisa kembali bersama," ucap Evan tanpa tahu malu. Yasmin sungguh bingung harus menjawab seperti apa lagi pada mantan suaminya. Lah sudah memperingatkan Evan berulang kali, tetapi pria itu masih saja tidak menyerah mengganggunya. "Evan, stop berbicara omong kosong. Kita ini sudah bercerai. Jangan mengkhawatirkan kehidupanku, aku jauh lebih baik hidup tanpamu, dan tanpa keluargamu," jawab Yasmin. "Yasmin, aku akan membawamu jauh dari keluargaku. Aku akan melindungimu." Yasmin tertawa kecil mendengarnya. Lah masih ingat kata-kata Evan sewaktu ia meminta cerai di rumah sakit. "Kenapa kamu begitu ngotot ingin bercerai, Yasmin? Aku bisa memberikan apapun yang kamu inginkan. Asal kamu tahu, Yasmin. Aku tidak pernah mencintaimu, aku hanya tertarik dengan kecantikan dan kebaikanmu, yang akhirnya membuatku buta untuk menikahimu. Apa maksudmu dengan cara menyembunyikan status pernikahan kita lagi?" Yasmin tersenyum tidak habis pikir dengan jalan pikiran pria itu. "Evan, kamu harus sadar, aku ini bukan boneka yang bisa kamu sembunyikan. Bagaimana cara kamu melindungiku, sedangkan kamu sendiri mengatakan tidak mencintaiku? Sudahlah, aku tidak membutuhkan perlindunganmu, aku bisa menjaga diriku sendiri. Urusi saja istri barumu, jangan sampai dia cemburu buta dan membuat susah orang lain." 15.
Apa maksudmu dengan cara menyembunyikan status pernikahan kita lagi? Yasmin tersenyum tidak habis pikir dengan jalan pikiran pria itu. Evan, kamu harus sadar, aku ini bukan boneka yang bisa kamu sembunyikan. Bagaimana cara kamu melindungiku, sedangkan kamu sendiri mengatakan tidak mencintaiku? Sudahlah, aku tidak membutuhkan perlindunganmu, aku bisa menjaga diriku sendiri. Urusi saja istri barumu, jangan sampai dia cemburu buta dan membuat susah orang lain. Setelah mengatakan itu, Yasmin meninggalkan Evan yang terdiam tanpa mencegah kepergiannya. Evan menatap punggung Yasmin. La tidak pernah merasakan perasaan menggebu ingin memiliki lagi Yasmin kembali. Evan juga tidak pernah berpikir bercerai dari Yasmin. Baginya seperti mimpi, ia dan Yasmin sungguh sudah bercerai. Acara yang ditunggu akhirnya dimulai. Seorang pembawa acara mulai berpidato di atas panggung besar. Singkat acara, Alexander Kyler dan Zoe Kyler tiba di atas panggung. Alexander membuat sambutan hangat sebagai ucapan terima kasih kepada semua rekan-rekan kerja di perusahaan Kyler, maupun kepada kliennya. Sayang, terima kasih sudah menemaniku selama puluhan tahun. Dari aku masih merintis, hingga sekarang memiliki perusahaan sendiri. Ucap Alex kepada istrinya. Zoe tersenyum. Sama-sama. Kita akan menua bersama sayang. Jawab Zoe. Zoe, bolehkah aku memperkenalkan seseorang yang sangat istimewa? Tanya Alex. Ucapan Alex menarik perhatian semua tamu. Mereka semua bertanya-tanya siapa yang akan diperkenalkan Alexander Kyler. Apa jangan-jangan, Alexander Kyler akan memperkenalkan Yasmin sebagai simpanannya? Tebak Yoshi. Pria itu sungguh sudah siap mental dihujat banyak orang. Sahut Madeline. Bibi, untung saja dulu tidak ada yang tahu kalau Yasmin pernah menjadi menantumu. Sofia menyahut. Di samping mereka, Evan hanya duduk dengan diam mendengarkan suara keluarganya dan juga Sofia yang menjelekkan Yasmin. Renal dan Yasmin duduk di barisan depan, mereka ikut bahagia dengan semua yang Alexander dapatkan. Semua karena kerja keras Alex dan Zoe, hingga perusahaan Kyler bisa berdiri selama 35 tahun. Bahkan sebelum Zoe dan Alex menikah. Alex turun dari panggung, tujuannya membuat semua tamu penasaran. Pria itu berjalan menuju kursi yang Yasmin tempati. Alex mengulurkan tangan, lalu Yasmin menyambutnya dengan senyum cerah sembari berdiri. Tentu saja mereka semua yang belum tahu status Yasmin begitu penasaran dan bertanya-tanya kenapa Alex. 16. Menggandeng seorang gadis cantik ke atas panggung. Penampilan Yasmin dari atas hingga bawah menuai pujian dari banyak tamu. Bagaimana tidak, Yasmin mengenakan semua barang-barang branded limited edition keluaran terbaru dari brand ternama. Apa hubungan Alexander dan Yasmin? Yasmin memang tidak punya malu. Cibir Yoshi. Bagaimana bisa Yasmin tersenyum dibawa ke panggung oleh pacarnya yang memiliki istri? Madeline ikut menyahut. Yasmin berdiri di tengah Zoe dan Alex. Zoe bahkan menggenggam tangan putrinya dengan erat. Zoe sebenarnya masih tidak menyangka, ia memiliki putri secantik Yasmin. Yasmin tidak pernah sombong dan pamer harta, bahkan Yasmin memiliki sifat yang rendah hati. Perkenalkan, dia adalah Yasmin Kyler, putri kandung kami, sekaligus pewaris sah satu-satunya Gob Kyler. Ucap Alex. Ucapan Alex tentu menghebohkan para tamu. Mereka terkejut mendengarnya. Sebagian tamu tahu Alexander memiliki anak yang tinggal di luar negeri, karena Alex tidak pernah menceritakan kalau anaknya hilang. Madeline, Yoshi, Sofia dan Evan tentu saja shock dan tidak percaya.
Mereka tentu tidak bisa percaya kalau Yasmin putrinya Alexander Kyler. Yasmin ternyata seorang miliarder. Apa? Itu tidak mungkin. Madeline sungguh syok mendengarnya. Mereka taunya Yasmin hanyalah anak yatim piatu yang dibesarkan di panti asuhan, orang tua angkatnya meninggal dalam kecelakaan. Aku pasti salah dengar. Sahut Yoshi tak kalah syoknya. Bagaimana tidak, keluarga Kyler lebih kaya dari keluarga Christophe. Tidak mungkin Yasmin bisa menjadi putri mereka, Yasmin yang mereka tindas dan injak-injak. Bohong. Sofia tiba-tiba saja berdiri dan menyahut dengan keras. Itu tidaklah benar. Yasmin bukan putrinya. Dia hanyalah anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan. Justru Yasmin itu simpanan dari Alexander Kyler. Semua tamu menjadi heboh dan berbisik-bisik mendengar ucapan Sofia yang mengatakan Yasmin sebagai simpanannya Alex. Sofia tidak mau menerimanya kalau Yasmin ternyata lebih unggul darinya. Yasmin, Alex, maupun Zoe sama sekali tidak terpengaruh ucapan Sofia. Karena mereka bisa menjelaskan kenapa Sofia bisa ragu. Aku punya buktinya kalau Yasmin dan Alex berselingkuh. Sahut Sofia, dia menunjukkan foto-foto kepada tamu di depan dan belakangnya. Renal dan beberapa penjaga menghampiri Sofia dan mengambil ponselnya, lalu membawanya pada Alex. Apakah salah, kalau seorang ayah memeluk putrinya sendiri? Tanya Zoe bersuara. 17. Yasmin adalah putri yang aku lahirkan 27 tahun yang lalu. Karena sebuah insiden, kami terpisah selama puluhan tahun. Hingga akhirnya, takdir membawanya pulang ke pelukan kami kembali. Di foto itu, kami pergi bersama, tapi hanya saat momen Yasmin dan ayahnya saja yang terabadikan. Bisa disimpulkan, foto-foto itu adalah ulah oknum tidak bertanggung jawab yang tidak suka melihat kebahagiaan kami, dan tidak menyukai keluarga kami termasuk Yasmin. Ucap Zoe menjelaskan. Penjelasan Zoe dimengerti oleh para tamu, justru para tamu kini menatap Sofia dengan kesal karena Sofia menyebarkan berita tidak benar. Zoe mengambil gelang yang dibawa Renal. Gelang turun-temurun keluar Kyler. Gelang ini adalah warisan nenek moyang kami. Gelang turun-temurun. Karena putriku sudah bersamaku, sekarang aku serahkan padanya. Zoe memakaikan gelang giok di tangan Yasmin. Mulai sekarang, kamu harus melupakan kehidupan lamamu. Kamu Yasmin Kyler, tidak ada siapapun yang bisa menindasmu dan menginjak-injak harga dirimu lagi. Yasmin menatap gelang giok berwarna hijau di pergelangan tangan kirinya. La berjanji akan menjaga gelang itu baik-baik. Yasmin menganggukkan kepala. La menatap Evan yang dari tadi diam 1000 bahasa menatap Yasmin tanpa berkedip. Peluncuran produk kosmetik milik Yasmin akhirnya berjalan lancar dan juga acara ulang tahun perusahaan Kyler. Yasmin sekarang sudah dikenal banyak orang sebagai putri keluarga Kyler. Begitu keluar dari ballroom, Yasmin langsung diserbu banyaknya wartawan yang dari beberapa jam lalu sudah menunggu. Yasmin hanya memberikan sedikit jawaban, ia tidak suka dikerumuni banyak orang apalagi wartawan. Dibantu Renal dan banyak pengawal, akhirnya Yasmin bisa keluar dari kerumunan para wartawan dan masuk ke dalam mobil. Jam 2 dini hari, Evan duduk sembari memijat pelipisnya di sebuah klub malam milik temannya. 1:18 Jam 2 dini hari, Evan duduk sembari memijat pelipisnya di sebuah klub malam milik temannya. Kepala Evan terasa berdenyut dan pening menerima kenyataan beberapa jam lalu mengenai status Yasmin, yang merupakan anaknya Alexander Kyler. Yasmin anak dari musuh ayahnya.
Yang lebih parahnya, ia seolah merendahkan Yasmin dan meragukannya. Yasmin, apakah bercerai dariku membuatmu bahagia? Sejak kapan kau menjalin hubungan dengan Alexander Kyler? Tanya Evan. Itu bukan urusanmu. Aku sangat bahagia bercerai darimu, dan keluar dari keluarga Christophe yang tidak pernah menghargaiku. Yasmin, kau lebih suka dengan gaya hadupmu seperti ini. Aku bisa memberikanmu apapun, aku tidak berbohong. Tinggalkan semua ini, aku terima kamu apa adanya, kita bisa kembali bersama. Ucap Evan tanpa tahu malu. Evan, stop berbicara omong kosong. Kita ini sudah bercerai. Jangan mengkhawatirkan kehidupanku, aku jauh lebih baik hidup tanpamu, dan tanpa keluargamu. Jawab Yasmin. Yasmin, aku akan membawamu jauh dari keluargaku. Aku akan melindungimu. Apa maksudmu dengan cara menyembunyikan status pernikahan kita lagi? Yasmin tersenyum tidak habis pikir dengan jalan pikiran pria itu. Evan, kamu harus sadar, aku ini bukan boneka yang bisa kamu sembunyikan. Bagaimana cara kamu melindungiku, sedangkan kamu sendiri mengatakan tidak mencintaiku? Sudahlah, aku tidak membutuhkan perlindunganmu, aku bisa menjaga diriku sendiri. Urusi saja istri barumu, jangan sampai dia cemburu buta dan membuat susah orang lain. Pantas saja Yasmin memiliki perubahan pesat. Yasmin yang sederhana, sekarang menjadi putri keluarga Kyler. Evan meraih botol minuman yang ketiga kalinya, lalu meneguknya hingga tandas, melempar botolnya sembarangan. Bro, kau harus tenang. Peter sebagai teman Evan terus menemani pria itu. Pantas saja Yasmin tidak mau kembali padaku, dia bukan lagi Yasmin yang dulu. Gerutu Evan tiba-tiba. Evan sudah setengah mabuk, namun ia masih saja tidak berhenti untuk minum. Bahkan beberapa botol ia kosongkan dan semakin membuat pikirannya kacau, kesadarannya semakin menipis. Sudah cukup, Evan. Lebih baik kau pulang. Kau sudah mabuk berat. Tegas Peter setelah melihat kondisi Evan yang tidak baik. Pria itu sudah teler dan tidak sadar. Peter meraih ponsel pria Evan, menggunakan sidik jari Evan untuk membuka ponselnya kemudian menghubungi asistennya untuk datang menjemput. 19. Henry mengantar tuannya yang sudah mabuk parah ke kediaman Christophe. Pria itu langsung membawa Evan menuju kamarnya. Namun tiba-tiba, Sofia muncul dari kamar sebelah. Wanita itu mengerutkan keningnya. Evan. Kenapa dengan Evan? Tanya Sofia. Nona Sofia, Tuan Evan mabuk. Sofia menaikkan sebelah alisnya, ia tersenyum licik tanpa Henry ketahui. Kalau begitu, bantu aku membawanya ke kamar. Ucap Sofia. Wanita itu berjalan menuju kamar Evan dan membukakan pintu untuk memudahkan Henry membawa masuk Evan. Henry menjatuhkan Evan di atas ranjang lalu Sofia menyuruhnya pergi. Terima kasih sudah mengantar suamiku. Aku yang akan merawatnya, ucap Sofia. Baik kalau begitu. Saya permisi. Henry lalu pergi. Setelah Henry pergi, Sofia masuk ke dalam kamar Evan lagi dan mengunci pintunya. Wanita itu tersenyum licik. Evan, kamu akan menjadi milikku. Tidak akan ada lagi Yasmin di hatimu dan ingatanmu. Sofia tersenyum sembari melepaskan kimono berbahan satin miliknya, menyisakan sehelai gaun tidur tipis yang rawang dan seksi. Wanita itu naik ke atas ranjang Evan, melepaskan sepatu, jas, dan pakaian Evan dengan susah payah, menyisakan boxer saja. Sofia lalu naik ke atas tubuh Evan yang kesadarannya hampir hilang. Evan,
Kamu tidak akan bisa berpaling dariku lagi. Ucap Sofia dengan lembut sembari membelai wajah pria itu, lalu merambat ke dada Evan yang menggoda. Evan membuka matanya ketika merasakan geli di dada dan perutnya. Matanya sayu dan tidak bisa melihat dengan jelas. Yasmin, Evan justru melihat wajah Sofia sebagai Yasmin. Pria itu meraih wajah Sofia menatapnya dengan tatapan sayu. Yasmin, aku merindukanmu. Meskipun kesal karena Evan justru menganggap dirinya sebagai Yasmin, tapi Sofia berusaha menahan diri. Sofia tersenyum dan membalas. Aku juga merindukanmu, Evan. Sofia mendekatkan bibirnya dan mengecup bibir Evan. Dia yang memulainya lebih dulu. Bayangan Yasmin membutakan mata Evan dan membuatnya berpikir Sofia sebagai Yasmin. Evan sungguh merindukan Yasmin. 20. Pria itu membalikkan posisi, mendorong Sofia hingga terlentang lalu menindihnya. Pagi harinya, Evan terbangun dengan kepala yang teras berat dan pusing. Perutnya terasa kram dan bergejolak nyeri. Pria itu merasakan dingin yang menerpa pori-pori kulitnya. Tangannya meraba perutnya yang terasa tertimpa sesuatu hingga menemukan sebuah tangan melingkar di perutnya. Yasmin, gumam Evan. Tiba-tiba saja ia teringat kalau mana mungkin Yasmin ada di sampingnya. Pria itu mengumpulkan kesadarannya lalu melihat wajah wanita di sampingnya. Sofia. Evan terkejut. Pria itu menepis tangan Sofia dengan kasar hingga membuat Sofia terbangun. Evan, ada apa? Tanya Sofia pura-pura bingung. Evan melihat ruangan, jelas-jelas itu kamarnya. Bagaimana Sofia bisa ada di kamarnya? Apa yang kau lakukan di kamarku? Bentak Evan. Evan, kamu lupa apa yang kita lakukan semalam? Kamu yang memaksaku saat kamu mabuk. Evan menggelengkarkan kepala. Lupa dan tidak mengingat apapun semalam. Tidak mungkin ia dan Sofia. Evan mengintip ke dalam selimut. Ia dan Sofia hanya mengenakan pakaian dalam saja. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kau pasti menjebakku, Sofia. Bentak Evan dengan marah, pria itu beranjak bangun, meraih kimononya lalu memakainya. Evan sungguh marah dan ingin menghancurkan apapun di sekitarnya. Tidak mungkin ia meniduri Sofia. Evan sama sekali tidak pernah terbesit sedikitpun keinginan untuk bersama Sofia. Evan, kamu yang menarikku ke ranjang. Padahal aku hanya ingin merawatmu saja. Semalam badan kamu panas. Elak Sofia. Tapi ternyata niat baikku malah membuatmu berbuat lebih jauh. Tapi aku tidak marah Evan, karena aku ini memang istrimu. Evan, kenapa kamu harus marah? Seharusnya kita melakukan itu sudah dari awal pernikahan. Lanjut Sofia pura-pura sedih dengan perlakuan Evan padanya. Evan melempar vas bunga di atas meja hingga pecah berserakan. Pria itu menatap Sofia dengan tajam. Tutup mulutmu, Sofia. Keluar dari kamarku sekarang. 21. Evan melempar vas bunga di atas meja hingga pecah berserakan. Pria itu menatap Sofia dengan tajam. Tutup mulutmu, Sofia. Keluar dari kamarku sekarang. Mendengar bentakan Evan membuat Sofia takut. Wanita itu langsung turun dari ranjang, memungut pakaiannya lalu memakainya dan keluar dari kamar Evan, sebelum pria itu semakin murka dan menerkamnya. Evan menyingkap selimut, ia menemukan noda merah di kain spray berwarna putih miliknya. Sialan. Evan sungguh kesal dan marah, mengacak-acak rambutnya sendiri, bahkan membenturkan kepalanya beberapa kali ke dinding untuk melampiaskan kemarahannya. Di meja makan, anggota keluarga Christophe sudah berkumpul termasuk Sofia.
Evan tiba di sana dengan pakaian kerja yang sudah rapi. "Ayo sarapan sayang," panggil Madeline ketika Evan justru hendak pergi begitu saja. Evan menghentikan langkahnya. Sofia langsung berdiri dan menghampiri Evan. Wanita itu menggelayut seakan Evan sangat mencintainya. "Evan, ayo kita sarapan dulu. Kamu pasti lapar setelah semalam kita." Pria itu menurunkan tangan Sofia dengan dingin. Evan menatap Sofia dengan tajam hingga wanita itu tidak jadi melanjutkan ucapannya. Tanpa berkata-kata, Evan lalu melangkah pergi dengan langkahnya yang lebar. "Semalam kalian ngapain?" sahut Yoshi bertanya. Sofia membalik badan. La tersenyum lalu duduk kembali di kursi meja makan. "Tidak lama lagi, aku yakin Mama akan memiliki cucu," ucap Sofia dengan tersenyum. Yoshi dan Madeline nampak syok tidak percaya mendengarnya. Kalau Sofia berkata seperti itu, artinya Evan dan Sofia sudah. "Astaga sayang, itu berita yang bagus. Akhirnya Evan terbuka sama kamu," jawab Madeline. Sofia menganggukkan kepala. Mereka nampak bahagia, namun berbeda dengan Yoshi yang justru memikirkan sesuatu. Meskipun Yoshi mendukung hubungan Sofia dan Evan, tapi ia tahu kalau Evan tidak mencintai Sofia. Bagaimana Evan bisa menyentuh Sofia? Terkecuali Sofia melakukan sesuatu terhadap Evan. "Selamat pagi, Tuan," sapa Henry di depan pintu masuk perusahaan grup Christophe. 22. Mood yang buruk, Evan tidak membalas sapa dari asisten pribadinya. Evan berlalu pergi, namun sebelum pergi ia berkata pada Henry, "Ikut ke ruanganku." "Baik Tuan." Henry mengikuti langkah tuan mudanya, mengekor di belakang. Dari raut wajah Evan yang tidak bersemangat dan tidak baik, Henry sudah bisa menebak kalau telah terjadi sesuatu pada tuannya. Dan sesuatu itu, pasti dirinya juga terlibat.